Perkenalkan, nama saya Tria Amalia Hatunida, NIM 20211146, kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat dosen pendidikan agama Islam Universitas Muria Kudus, Bapak Ninal Munah Hifdil Ula, SPDI, MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, wabah atau pandemi bukanlah peristiwa yang baru seperti kita lihat saat ini. Wabah pandemik memiliki sejarah panjang dengan tingkat bahaya yang juga beragam. Peristiwa wabah penyakit juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Artinya, jika kita kini merasakan penderitaan akibat pandemi, sadarlah bahwa pengalaman serupa juga pernah dialami orang-orang paling saleh pada zamannya. Hal ini terekam salah satunya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari berikut ini, yang artinya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, ia mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang taun. Lalu Rasulullah SAW memberitahukannya, zaman dulu, taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang hamba yang sedang tertimpa taun, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala yang mati syahid. Pandemi menurut sebagian ulama seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa pandemik bala itu bukan bermaksud untuk merusak kita atau menghancurkan kita. Namun, menurut beliau, pandemi merupakan sebuah cobaan untuk mengetes kita bagaimana kita menghadapi cobaan tersebut. Sebatas mana ketebalan iman kita agar tidak mudah goyah dengan datangnya cobaan berupa pandemik tersebut. Bertolak dari pendapat tersebut, maka kita umat Islam harus menentukan sikap yang tepat agar bala tersebut tidak menghancurkan kita, tapi justru bisa menjadi sarana untuk menaikkan derajat kita dan memperkokoh keimanan kita. Ada sebuah dalil yang artinya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, ia mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang taun. Lalu Rasulullah SAW memberitahukannya, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada kita siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang hamba yang sedang tertimpa taun, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menjadi bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala yang orang yang mati syahid. Hadis ini setidaknya menjelaskan tentang dua hal penting. Pertama, tentang fakta wabah penyakit yang bisa berfungsi sebagai azab dan bisa sebagai rahmat. Untuk konteks saat ini, dua hal ini bisa dibaca sebagai buah dari sikap manusia terhadap wabah. Wabah berstatus sebagai azab ketika disikapi dengan kekufuran, kezaliman, kesombongan, dan laku maksiat lainnya.
Sebaliknya, wabah menjelma menjadi rahmat saat direspon dengan bijak dan penuh kesabaran yang menjadi ciri-ciri sikap kaum beriman. Wabah bisa menimpa siapa saja, baik mukmin maupun bukan, orang-orang saleh maupun para pendosa. Namun, masing-masing dari mereka bisa berbeda dalam menyikapi wabah, dan saat itulah mereka secara tidak langsung sedang ikut menentukan apakah wabah itu menjadi rahmat atau kasih sayang, atau azab atau siksa. Kedua, tentang sikap yang dianjurkan Rasulullah SAW dalam merespon wabah. Dalam hadis yang disebut tadi, Rasulullah menyebut dua sikap positif, yakni pertama, mengisolasi diri sementara dan sabar dalam kesadaran penuh bahwa Allah penentu segala sesuatu. Jika dua sikap ini diterapkan, maka ganjaran yang diperoleh setara dengan ganjaran orang mati syahid. Jika dicermati, sikap pertama yang disarankan Rasulullah dalam hadis itu tak lain adalah dorongan untuk senantiasa berikhtiar. Beliau secara terang-terangan menyuruh para sahabat untuk menahan diri di daerah setempat atau karantina wilayah, yang berarti pula melarang mereka memasuki zona penularan penyakit. Anjuran karantina diri saat wabah juga tercantum dalam hadis lain yang artinya, jika kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun, bila wabah taun itu ada di negeri kalian, janganlah keluar dari negeri kalian karena menghindar dari penyakit itu. Lebih lanjut, ikhtiar manusia bukanlah salah satunya perkara yang diandalkan, melainkan harus dibarengi dengan tawakal atau kepasrahan diri kepada Allah SWT dengan penuh keimanan. Ikhtiar kita untuk berobat adalah agar supaya kita disembuhkan, dan yang menyembuhkannya adalah Allah SWT. Ikhtiar kita untuk berusaha bangkit adalah agar supaya kita keluar dari keterpurukan, dan yang mengeluarkan kita dari keterpurukan adalah Allah SWT. Itulah gambaran ikhtiar yang dibarengi dengan tawakal. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, jika kalian mau bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ia keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, lalu kembali ke sangkarnya di sore hari dengan perut yang penuh makanan. Salah satu gerakan nyata ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Isolasi bagi yang terjangkit karena penularannya sangat rentan, dan ikhtiar-ikhtiar lain berupa gerakan-gerakan kemanusiaan. Isolasi bagi yang terjangkit merupakan salah satu cara untuk menjaga orang lain agar tidak terjangkit. Islam melihat hal ini sebagai sarana untuk memutus mata rantai penularan dan tindakan peduli kemanusiaan, bukan sebagai bentuk lari dari takdir Tuhan. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dipopulerkan oleh Imam Bukhari, terdapat cerita yang di dalamnya terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat Nabi dalam menyikapi penyakit mewabah atau pandemi, yaitu tatkala Sayyidina Umar kehendak pergi menuju Syam. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di daerah lembah yang berada di Tabuk, ia bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabatnya. Lalu, mereka memberi kabar kepada Sayyidina Umar bahwa telah terjadi wabah penyakit di Syam. Kemudian, Sayyidina Umar memanggil sahabat-sahabat senior dari kalangan muhajirin untuk dimintai pendapat. Mereka pun berbeda pendapat. Ada yang mengusulkan agar Sayyidina Umar tetap melanjutkan perjalanan menuju Syam, dan ada yang mengusulkan agar Sayyidina Umar bersama rombongannya kembali dan mengurungkan perjalanannya. Demikian pula, ketika sahabat-sahabat senior dari kalangan Ansor dimintai pendapat, mereka pun berbeda pendapat. Akhirnya, Sayyidina Umar memutuskan untuk menggagalkan perjalanannya ke Syam dan kembalilah ke Madinah.
Wabah penyakit di Syam mereda setelah Amr bin As menjabat gubernur. Dia mencoba menganalisa penyebab munculnya wabah dan kemudian melakukan isolasi. Orang yang sakit dan sehat dipisahkan, menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumunan. Dari sinilah kemudian wabah penyakit di Syam pun perlahan-lahan mulai menghilang. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari mempopulerkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seseorang yang di sekitarnya sedang terjadi penyakit mewabah, lalu ia mau berdiam diri atau melakukan isolasi dengan penuh sabar di daerahnya dan yakin bahwa semua itu adalah ketentuan Allah. Kecuali ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mati syahid. Hadis tersebut semakin memberikan kejelasan pada kita bahwa isolasi adalah tuntunan syari yang harus dipahami oleh setiap insan muslim sebagai bentuk ikhtiar untuk menekankan penyebaran COVID-19 yang semakin tidak terkendali. Apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan tim medis dalam menangani kasus menjualnya COVID-19 ini adalah salah satu bentuk ikhtiar lahir yang mendapatkan legitimasi syari sebagaimana sarana untuk memutus mata rantai penularan dan tindakan peduli kemanusiaan, bukan sebagai bentuk lari dari takdir Tuhan. Selain ikhtiar dan tawakal, seperti tercermin dalam uraian di atas, kita sebagai umat Islam harus juga menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang mana segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Sebagai sang pencipta dan penampilan yang paling jelas nampak dari kehambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdoa. Jika setiap insan mau bersimpuh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, meskipun berlumuran dosa dan menanggung beban kemaksiatan, maka mereka justru telah menampakkan penghambaan mereka yang menjadikan mereka mendekat kepada Allah dan mendapatkan pertolongan darinya. Sejatinya kita selalu butuh untuk selalu mengadakan kedua tangan kita mohon kepadanya, karena kita sebagai hamba Allah tidak akan bisa lepas dari salah satu dua keadaan sebagai berikut. Pertama, keadaan yang penuh dengan kenikmatan, kesehatan, ketercukupan, yang tentunya dalam keadaan ini kita harus masih bisa merasa butuh kepada Allah dengan memohon, bersimpuh dan berdoa kepadanya agar supaya Allah berkenan melanggarkan kita dalam keadaan yang seperti ini. Kedua, keadaan yang penuh dengan kepayahan, derita, ujian, cobaan, dan malapetaka. Yang tentunya dalam keadaan seperti ini kita harus lebih merasa butuh kepada Allah dengan memohon, bersimpuh dan berdoa kepadanya agar Allah berkenan mengeluarkan kita dari keadaan yang seperti ini. Perilaku dan dedikasi yang selaras dengan kodrat sebagai hamba diantaranya adalah meninggalkan sifat sombong dan angkuh dalam diri, tidak merasa mampu berdiri sendiri tanpa adil, sesama, dan tanpa peran Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga, secara kodrati manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa survive dalam menjalankan kehidupan ini, tanpa melibatkan sosok orang lain di luar dirinya. Disinilah kemudian saling peduli antara sesama menemukan urgensinya di tengah-tengah kehidupan manusia. Peduli dengan kesehatan orang lain adalah bagian dari kemanusiaan, dan sakit bukanlah merupakan aib. Islam sendiri adalah agama yang humanis. Nilai-nilai kemanusiaan begitu diperhatikan bahkan dijaga oleh Islam. Itulah investasi dari substansi dari jati diri kita sebagai hamba Allah. Kita harus bisa menyelaraskan perilaku dan dedikasi kita dengan substansi jati diri kita sebagai hamba Allah secara kodrati. Kita berkewajiban untuk selalu peduli dengan sesama, menjaga kesehatan diri dan orang lain dengan tanpa meninggalkan doa. Selalu bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan hati yang bisa menjadikan kita semakin mendekat kepada Allah
dan mendapat pertolongan darinya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.